Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trisylvia Anengtyas, semester 6B Karyawan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang komunikasi bisnis dan juga komunikasi pemasaran. Apa itu komunikasi pemasaran? Karena pada dasarnya komunikasi pemasaran adalah sebuah strategi yang menyampaikan pesan tertentu kepada pelanggan melalui media yang berbeda-beda. Pesan tertentu bisa disampaikan secara langsung maupun tidak, tergantung dengan kebutuhan perusahaan. Tujuannya untuk mempersuasi pelanggan untuk melakukan transaksi ataupun produk ataupun jasa yang dipasarkan oleh perusahaan. Pengertian lainnya terkait komunikasi pemasaran adalah sebuah proses pertukaran informasi antara penjual dan juga pelanggan yang dilakukan secara persuasif agar komunikasi berjalan dengan lebih efektif dan juga lebih efisien. Ada 3 elemen komunikasi pemasaran yang sangat penting. Di antaranya yaitu yang pertama, pesan yang ingin disampaikan, yang kedua, target penerima pesan, yang ketiga, media yang digunakan untuk menyampaikan sebuah pesan, dan ketiga itu adalah hal yang sangat penting sekali. Tujuan adanya komunikasi pemasaran sendiri yaitu yang pertama adalah membangun sebuah jaringan. Tujuan komunikasi pemasaran yang pertama itu membangun sebuah jaringan. Komunikasi pemasaran dapat membantu menjembatani hubungan dengan pelanggan atau masyarakat melalui media tertentu. Tujuan untuk selain dari komunikasi yang tadi, yaitu untuk memupuk rasa kepercayaan pelanggan dan mendorong mereka untuk melakukan pembelian ulang di kemudian hari. Yang kedua adalah feedback ataupun umpan balik menjadi salah satu tujuan komunikasi pemasaran yang harus diperhatikan. Dalam hal ini biasanya perusahaan akan memberikan survei, kuesioner, ataupun membuat grup diskusi untuk meminta masukan dari beberapa pelanggan, kayak seperti testimoni. Kalau saya sendiri yaitu menanyai pelanggan saya melalui WA apa yang saya jual, seperti Krondok ya. Saya WA konsumen saya, bagaimana rasanya Krondok dan kurang apa atau gimana, maka konsumen saya akan menjelaskan dan memberikan sebuah testimoni yang nantinya bisa saya gunakan untuk testimoni lagi untuk menarik sebuah pembeli lagi. Yang ketiga, memberikan sebuah edukasi. Tujuan komunikasi pemasaran selanjutnya yaitu memberikan edukasi kepada pelanggan dan juga masyarakat. Dalam hal ini bisa memanfaatkan komunikasi pemasaran untuk menunjukkan bagaimana produk ataupun jasa yang akan dipasarkan dalam bekerja. Seperti kita bisa menggunakan kayak mengadakan offline event atau video tutorial atau Q&A ataupun yang lainnya agar pelanggan dan masyarakat bisa merasa familiar dengan produk ataupun jasa yang kita pasarkan. Yang keempat adalah branding. Setiap produk ataupun jasa yang didistribusikan harus memiliki branding tersendiri. Mengapa? Agar apa yang kita pasarkan bisa menjadi top of mind di benak pelanggan dan juga masyarakat. Tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan sebuah loyalitas pelanggan. Yang kelima, meningkatkan pelayanan. Salah satu alasan kenapa sebuah perusahaan menerapkan strategi komunikasi pemasaran adalah untuk meningkatkan pelayanan yang diharapkan konsumen dapat semakin loyal dan timbul word of mouth. Proses peningkatan pelayanan ini biasanya diawali dengan penyebaran kuesioner survei, baik melalui komunikasi CS, email, rating, aplikasi, dan juga semacamnya. Yang keenam adalah meningkatkan penjualan. Satu lagi tujuan komunikasi pemasaran adalah untuk meningkatkan penjualan agar bisa membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan jika tetap berkomunikasi dan memperlakukan mereka sebagai salah satu aset berharga. Seperti sebuah kata, pembeli adalah sebuah raja.
kayak gitu. Ada beberapa peran lainnya yang harus Anda ketahui. Apa itu ya? Satu, sebagai penyampaian pesan. Seperti yang disebutkan saya sebelumnya, komunikasi pemasaran menggunakan berbagai jenis media untuk menyampaikan sebuah pesan kepada pelanggan. Tujuannya untuk membangun brand awareness hingga membangun komunikasi kepada pelanggan. Yang kedua adalah menentukan target pasar yang tepat. Tahukah bahwa komunikasi pemasaran merupakan penyampaian pesan terbaik kepada pelanggan dan juga masyarakat? Kenapa kira-kira ya? Peran komunikasi pemasaran adalah untuk mempersuasi masyarakat dengan tujuan dengan pasar tertentu, sehingga bisa menimbulkan atau mendorong masyarakat untuk membeli atau menggunakan produk ataupun jasa yang kita pasarkan. Yang ketiga adalah meningkatkan brand awareness. Hal ini bisa dilakukan dengan cara menyiapkan siaran pers, menyebarkan newsletter, iklan, dan bentuk promosi lainnya. Terutama di zaman yang serba digital seperti ini, tentu kita harus semakin kreatif dalam melakukan komunikasi pemasaran kepada pelanggan maupun masyarakat, memilih dan menggunakan media yang sangat cocok untuk mempromosikan produk ataupun jasa kita. Setelah kita mengetahui tujuan dan juga peran komunikasi bisnis, kita juga harus bisa mengetahui bentuk dan contoh pemasaran lainnya ya, seperti personal selling. Bentuk komunikasi pemasaran yang pertama yaitu personal selling atau penjualan perorangan, yang merupakan komunikasi antara penjual untuk menginformasikan, mendidik, hingga membujuk calon konsumen untuk membeli atau menggunakan produk yang atau jasa yang kita tawarkan. Contoh saja, kalau teman saya gini, contoh dalam dunia sehari-hari ya, teman saya ingin membeli sebuah kaos kayak gitu. Kaos ini bagus nggak ya dipakai saya, kira-kira menurut kamu gimana, Vi? Kayak, oh kak, kalau yang untuk model kayak gini kayaknya lebih bagusnya yang seperti ini, kayak gitu. Untuk warnanya juga yang seperti ini. Kalau misalnya nggak suka, ada yang lagi promo nih, promonya untuk hari ini aja itu yang tadinya 130 ini menjadi 75.000 kak. Otomatis dari konsumen bisa menggiurkan, bisa menyentuh di hati untuk membeli kayak gitu. Bukan kita membujuknya, bukan woi beli, ini adalah produk bagus dari H&M misalkan gitu. Itu kesannya terlalu memaksa dan kita nggak boleh menggunakan bahasa yang seperti itu. Yang kedua adalah iklan. Iklan merupakan salah satu bentuk komunikasi pemasaran yang paling umum dan juga populer, seperti Google Ads ataupun TikTok promosi, yang bisa mengembangkan akun kita menjadi lebih berkembang lagi. Yang ketiga adalah promosi jualan. Jika kita menginginkan adanya penjualan produk ataupun jasa secara cepat dalam waktu singkat, kita mungkin bisa menggunakan promosi penjualan. Umumnya bentuk komunikasi pemasaran ini lebih mendorong pelanggan untuk membeli produk dengan memberikan iming-iming atau hadiah, kayak buy one get one kayak gitu misalnya. Atau pemasaran sponsorship. Bentuk selanjutnya dari komunikasi pemasaran adalah pemasaran sponsorship. Bentuk ini dilakukan dengan cara mengasosiasikan brand atau perusahaan yang beberapa kegiatan tertentu, misalnya seperti sponsor dalam acara kompetisi besar, kegiatan sosial, dan juga lainnya. Nah, itulah sangat penting kenapa ada strategi pemasaran di dalam bisnis, karena itu adalah kunci utama orang-orang itu bisa mengenal produk yang kita jual, dan kita perlu mengatur strategi pemasaran
Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Semoga informasi saya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.